Oke guys, kita bertemu kembali di channel Hasan Ramdan ini yang fenomenal dengan membuat video-video yang unik dan menarik. Sebelum menonton, kalian subscribe ya, like, share, dan komen. Oke, selamat menikmati. Enjoy! Ya, dan bisa kembali melaksanakan kajian Al-Ikhlas di rumah Kartini ini, yang biasa memang kita adakan di sini, tetapi sudah 4 bulan lebih mungkin karena pandemi dan juga ikut mentaati peraturan dari pemerintah untuk sementara waktu berhentikan dulu kegiatan keagamaan secara offline kalau bahasa. Tapi sempat kita beberapa kali mengadakan kajian secara online, jadi tetap bisa tersambung dan tetap bisa bertolabul ilmi walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya yang istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Khadiman rahimakumullah, kita melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawi. Sebelumnya mungkin yang di belakang, kalau ini masih kosong, di depan ada berkahnya, lemari tidak ada, jadi tempatnya lebih leluasa, jadi bisa diisi dulu yang di depan. Mungkin masih ada jemaah lain yang memang terlambat datang, ya bisa ada tempat untuk duduk di sini. Dan di depan kita mau dites baca Quran dari atas tadi. Sariun tes baca Quran. Engkau ngaji Quran, jadi tes baca sarariun. Sudah lama hadis Arba'in tidak kita kaji. Saya lupa hadis terakhir, biasanya Kang Wahyun yang ingat hadis keberapa. Seingat saya sih hadis berapa Kang Wahyun? Antara 2526 Ustaz. Pas di dinyawai muter, gak seberapa kali kan? Berapa lebihnya? 27. Terakhir Dari perasaan hati. Terakhir hadis 26. Ya, ada tandanya. 27 Ustaz. Berarti sekarang hadis ke 27. Ya. Perbuatan baik adalah mengatur, sedekah atau Ya. Hadis ke-27, yaitu kaidah kebaikan dan perbuatan dosa. Saya bacakan hadisnya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Sudah ya? Berarti 28. Saya ingat saya 28 itu ya. Baik. Hadis ke-28, berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin merupakan jalan keselamatan. Hadisnya memang agak panjang sedikit. An Abi Najihinil Irbadi ibni Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulubu wa zarafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Fa'ausina. Qala usikum bitaqwallah.
was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kepadanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, ya, kepada para sahabat maksudnya, dengan satu nasihat yang menggetarkan hati. Jadi membuat hati itu, hati para sahabat bergetar, ya, mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membuat air mata kami bercucuran, ya. Jadi Rasulullah menyampaikan sebuah nasihat yang nasihatnya itu membuat hati para sahabat wajilat qulubuhum, bergetar, ya, hati mereka, wa dzarfat bihal uyun, dan membuat mata mereka itu bercucuran air mata. Jadi, ya, bisa kita bayangkan, makanya para sahabat menyebutkan ka'annaha wasiyatu muwaddi'. Ini kayak wasiat perpisahan ya Rasulullah. Ini kayak nasihat perpisahan ataupun nasihat yang terakhir kali. Ya, bukan berarti nasihat-nasihat Rasulullah SAW sebelumnya biasa-biasa saja, bukan. Ya, tapi disitulah kalau bahasanya ada qaulan baligha itu di situ, ya. Rasul itu kan diberikan sebuah kelebihan oleh Allah, fasih sekali, ya, lisan beliau. Artinya kalau beliau sudah memberikan tausiah ataupun nasihat, jangankan manusia, istilahnya gitu ya, mungkin cacing pun bisa paham gitu, ya, karena Rasulullah itu diberikan fasahatul lisan, fasih bahasanya. Fasih itu bukan cuman kebalikan dari kalau anak kecil cadel gitu, bukan. Fasih itu bukan hanya jelas, tetapi memang masuk, ya, nyerap bahasanya itu dalam hati setiap orang yang mendengarkannya, ya. Jadi makanya saya gambarkannya, jangankan manusia, binatang pun kalau dengar Rasulullah SAW menyampaikan tausiahnya atau nasihatnya pasti paham gitu, ya, saking Rasul diberikan fasah. Maka di dalam Al-Quran ada jenis qaul itu, salah satunya ada qaulan baligha, kata-kata yang berbekas gitu, berkesan. Baligh itu kan sampai, maksudnya baligh itu sampai ke dalam hati. Ada mungkin qaulan baligha itu di samping kata-katanya, kemudian momentum dan waktunya juga pas banget gitu, ya. Kita misalkan punya objek dakwah, punya binaan, punya mad'u, ya, dinasehatin terus menerus kok nggak masuk. Tapi ada satu waktu pas, kata-kata kita pas, kemudian waktunya sesuai, ya, momentumnya tepat, walaupun nggak banyak gitu, ya, tapi langsung masuk. Nah, itu biasanya kondisi-kondisi memang, misalkan wasiat orang tua kita, bapak kita, ya, ada waktu dari kecil sampai sekarang bapak kita itu udah nggak terhitung ngasih nasihat ke kita, tapi ada satu nasihat yang itu terus terngiang-ngiang. Itu yang diingat sama kita. Bukan berarti nasihat dari A sampai Z, ya, kepada kita, kemudian bapak kita kepada kita itu kita lupakan, bukan, atau kita tidak ingat sama sekali. Tapi ada satu yang mengena, qaulan balighanya itu, ya. Misalkan bapak kita menasihati tentang sesuatu gitu, ya, sampai sekarang kita mengatakan, aduh, ingat dulu bapak ngasih nasihat tuh gini. Itu aja yang diingatnya. Bukan berarti yang lain itu tidak diingat, tapi itu yang pas, bahasa kita nama nyentuh gitu, karena hati-hati pas berbekas dalam hati kita, pas berkesan dalam kehidupan kita. Itu yang kemudian kita jadikan pegangan, ya. Nah, demikian juga para sahabat merasa
ada sesuatu yang lain dari biasanya Rasulullah SAW menyampaikan tausiah, menyampaikan wasiat, nasihatnya yang membuat hati para sahabat bergetar. Bukan berarti sebelumnya Rasulullah tidak membuat para sahabat bergetar. Ya, keimanan para sahabat sudah tidak diragukan lagi karena dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi secara keimanan sudah tidak perlu diragukan lagi keimanan para sahabat. Pasti mendengar ayat Quran, mendengar nasihat Rasulullah membuat hati mereka bergetar. Tapi ini ada yang lain, beda gitu, ya. Kemudian bahkan membuat para sahabat menangis, ya. Sehingga para sahabat tadi mengatakan, ya, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Ya Rasulullah, ini seolah-olah atau seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Ya kayak kita tadi ya, bapak kita kumpul gitu ya, kumpul terus nyampein, kok beda gitu. Ini si bapak kayak ngasih pesan perpisahan. Ya, mungkin anak-anaknya ternyata lebih khusyuk walaupun mungkin tidak panjang. Ya, pesan orang tua kita nggak panjang. Kadang-kadang singkat saja, biar rukun, kan gitu ya, biar rukun sama saudara, itu aja. Tapi langsung masuk kaulan baligha, itu yang diingat gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, oh ingat pesan bapak, biar rukun sama keluarga itu, tolong menolong sama keluarga itu, bantu yang memang kesulitan, bantu yang memang memerlukan, itu yang kemudian diingat. Padahal tidak banyak, cuma tadi rukun sama keluarga, titik. Ya ternyata misalkan memang 1-2 hari atau seminggu 2 minggu kemudian orang tua kita memang meninggal dunia. Pas momentumnya tuh, belum lama ngasih wasiat, pesan, nasihat, nggak lama kemudian meninggal. Itu yang biasanya, itu yang dimaksud qaulan baligha. Ya, jadi itu apa namanya, kita jangan pernah putus asa dalam menyampaikan dakwah, karena bisa saja kemudian orang kemudian berhijrah atau berubah. Ada satu momentum yang kita sampaikan, baik itu nasihat atau contoh yang pas waktunya dengan dia, kondisi hatinya sedang benar-benar terbuka, masuk gitu. Ya, jangan bosan gitu kan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan atau mengajak perintah Allah, jangan bosan. Ya, karena kita tidak tahu momentum kapan kemudian Allah menjadikan kita sebagai wasilah dari hidayahnya. Ya, Allahumma hdina wahdi bina. Ya, ya Allah, jadikan berikan kami petunjuk dan jadikan kami jalan petunjuk bagi orang lain gitu. Jadi sampingnya Allah berikan kami petunjuk, ya, tapi juga jadikan kami jalan bagi orang lain mendapatkan petunjuk-Mu. Tapi kapan itu terjadi ya Allah alam. Yang penting kita tidak bosan dan putus-putus kemudian menyampaikan dan mengajak kebenaran kepada orang-orang yang memang membutuhkan, memang sedang perlu bimbingan. Ya, tidak langsung. Kalau setiap dakwah itu langsung pengikut beres, mau rame, ya, ada yang nggak benar gitu ya akhlaknya, dikasih tahu sekali langsung benar, ini langsung benar, langsung kemudian hijrah sebagai nggak ada tantangan, ya, nggak ada tantangan. Rasul pun ya tetap perlu proses walaupun beliau seorang nabi. Buktinya apa? Apakah beliau tidak mengalami kegagalan dalam berdakwah? Artinya penolakan, nggak kehitung. Dan bentuk penolakannya juga nggak tanggung-tanggung. Baik penolakan secara psikologis maupun secara fisik. Secara psikologis kan dengan umpatan, dengan cacian, ya, memang nggak berdarah wajah Rasul diberikan umpatan cacian, tapi hatinya yang berdarah kan, hatinya yang terluka. Lalu kemudian dilanjutkan dengan secara fisik. Dilempari batu, macam-macam kan, lempari kotoran,
unta, disimpan usus unta yang masih penuh dengan kotoran saat Rasul sujud, sampai beliau nggak bisa bangun lagi, 50 kiloan gitu ya, lebih mungkin ya, usus unta itu disimpan di pundak Rasulullah SAW. Jadi secara fisik Rasul mengalami, secara psikis juga kejiwaan beliau sudah kenyang lah ya, mengalami itu semua. Jadi perlu proses, walaupun beliau seorang nabi, seorang rasul 23 tahun kurang lebih, itu juga waktu yang memang tidak sebentar ya. Nah kita baru setahun 2 tahun ngajak orang dalam kebaikan udah putus asa ya. Sebenarnya bukan masalah mungkin capek mah wajar, lelah wajar, yang nggak boleh itu menyerah. Ya pastilah capek ya, ngajak karena kehadiran kan capek lah. Seperti orang yang ngajak kepada keburukan juga capek ya. Ada orang yang ngajak kita, ayolah orang mabuk, ayolah, diajak kita nggak mau juga, pasti dia bilang capek ngajak setan. Kedai kuai di situ, padahal di traktir gitu ya, mau sasloki 2 sloki 7 drum ya misalkan gitu kan, tapi nggak mau juga, capek. Nah jangan sampai kita juga sama dengan orang yang ngajak kepada keburukan. Yang ngajak keburukan juga capek ya, yang ngajak kebaikan juga capek. Mending capeknya karena ngajak kebaikan, kan sama capeknya tapi beda nilainya gitu ya. Sama capeknya juga. Nah hidup mah nggak ada yang nggak capek ya. Bertidur wae oge capek kan gitu kan ya. Kunaon lulus sare wae tah, ku sare wae ge lulus gitu nya. Tapi ada yang capeknya tuh karena kerja cari nafkah ya. Kalau harus milih kan mendingan capek kerja karena cari nafkah, buku-buku dapat gitu kan. Tidur dapat, ngimpi tapi mimpi dapat uang gitu ya, dapat rezeki, tapi nggak dapat. Sebanyak-banyaknya juga cuma mimpi. Kita mah dapat sehari cuma 20.000, tapi nyata gitu kan, itu mah dapat 2 miliar, tapi mimpi gitu ya. Jadi dalam kebaikan, ngajak kebaikan kita capek, ngajak keburukan juga capek. Yang beda nilainya ya. Berbuat taat capek, berbuat dosa juga capek, yang beda nilainya ya. Makanya jangan pernah lelah kita dalam mengajak kepada kebaikan ya, karena kita tidak tahu dalam momentum apa kemudian Allah jadikan kata-kata kita, perbuatan kita itu menjadi jalan hidayah bagi saudara-saudara kita. Kita nggak tahu. Walaupun tentu kita tidak merasa puas diri, tapi kita nggak tahu gitu kapan waktunya kemudian Allah memberikan hidayah atau jalan bagi saudara-saudara kita melalui kita ya. Nah itu tausiah atau wasiat yang Rasulullah SAW sampaikan saat itu ya. Seperti halnya atau seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan, maka berwasiatlah kepada kami, beliau. Dan Rasul bersabda, wasiatnya ini ya, usikum bitaqwallah ya. Kata Rasulullah, aku wasiatkan. Wasiat itu maksudnya nasihat. Wasiat bahasa Arab yang artinya nasihat. Di kita wasiat hanya identik orang mau meninggal gitu ya, padahal tidak. Ini wasiat ini ya. Saya sedang sampaikan wasiat yang bersumber dari hadis ini ya. Tapi bukan berarti kemudian ini adalah sebuah pesan perpisahan, bukan. Orang yang juga diberi kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kepada kita. Ya, apa perintahnya ataupun pesan Allah? Anittaqullaha, agar kalian bertakwa kepada Allah. Ya. Jadi takwa kepada Allah itu merupakan pokok dari segala-galanya. Ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak ayat lain ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya.
haqqa tuqatih, ada ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Banyak sebenarnya tentang takwa itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa bermakna secara mudahnya ya, kita sering mendengar imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Itu makna umum global. Ya. Tapi memang definisi takwa para ulama bervariasi. Kenapa? Saling melengkapi. Ya, sudut pandangnya berbeda-beda, tetapi intinya kepada satu makna. Imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Itu makna takwa secara global. Tapi banyak dalam Al-Quran diperinci gitu ya. Misalnya Al-Baqarah dari ayat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nanti ada lagi di surat Ali Imran, ya. Banyak makna takwa, termasuk dalam surat An-Nisa, kemudian dalam surat Al-Ahzab, ya. Jadi banyak artinya takwa itu tidak difahami hanya satu hal, tapi maknanya umum kan, melaksanakan perintah Allah. Perintah Allah kan banyak, dan menjauhi larangan Allah, dan larangan Allah juga banyak, ya. Perintah Allah sangat banyak, kalau kita runut banyak sekali, termasuk juga larangan, ya. Tapi sebenarnya yang dilarang oleh Allah itu nggak banyak sebenarnya daripada perintahnya. Coba dari segi makanan nggak banyak yang dilarang oleh Allah daripada yang dihalalkan gitu, ya. Termasuk dari segi perbuatan nggak banyak yang dilarang oleh Allah, ya. Tapi justru malah kita susah gitu ya. Malah justru melanggar terus yang dilarang. Padahal yang dilarang oleh Allah itu nggak banyak. Makanan nggak banyak, tapi pengen aja kemudian nyobain yang dilarang oleh Allah. Ya, padahal kalau dalam Al-Quran kan hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nggak banyak kan yang diharamkan oleh Allah itu. Darah, bangkai, ya, daging babi, kemudian hewan sembelihan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, nggak banyak gitu. Tapi yang halalnya nggak kehitung. Bahkan mungkin sampai sekarang ada yang belum kita bisa makan, padahal halal gitu, ya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang takwa, banyak para ulama mendefinisikan tentang takwa. Sebagian mereka bahkan kemudian membuat sebuah bait syair, ya, khallal dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka taqwa wa'mal kamashin fawqa ardi syauki yahdharu ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jauhkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Dan beramallah sebagaimana orang yang sedang berjalan di atas tempat yang berduri, pasti akan selalu waspada terhadap apa yang dilihat. Jangan engkau meremehkan dosa kecil, karena gunung pun awalnya dari kerikil. Gunung yang besar, tinggi, menjulang, itu terbentuk dari kerikil-kerikil kecil gitu. Ya, jangan remehkan dosa kecil, diumpamakannya gunung yang besar pun awalnya dari kerikil. Laut yang luas pun awalnya dari tetesan. Ya. Dari tetesan dulu kan, nggak langsung segitu. Air itu kan pasti netes dulu. Ya, banjir yang segitu besar awalnya dari apa? Tetesan hujan. Apa Allah langsung menurunkan banjir? Langsung begitu dari atas langit? Tidak. Ya, termasuk juga banjir Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh kan hujan dulu, baru banjir. Kalau langsung hujan tidak dibentuk oleh Allah seperti rintik begitu, tetesan, selesai kita. Misalnya Allah menurunkan hujan itu seperti kita membuang air satu ember gitu, mati kita langsung. Tapi kan rintik, ya, lama, rebes deras, ya, saluran air mampet, udah naik banjir. Tapi kan nggak turun dari langit langsung banjir, ya, tapi dari rintikan, gitu ya. Jadi jangan sepelekan dosa kecil, karena gunung pun berasal dari kerikil-kerikil kecil, ya.
Nah, kata dalam syair itu apa? Jauhkan dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Wadzakat taqwa, itulah ketakwaan. Dan beramallah sebagaimana kau berjalan di atas jalan yang penuh dengan duri. Apa yang kita lakukan? Waspada, hati-hati. Nah, itulah takwa. Ya, jadi ada kewaspadaan gitu. Ada kehati-hatian, dan itulah itu takwa itu. Ya. Takut atau waspada dari yang diharamkan Allah, yang dilarang oleh Allah. Nah, itulah takwa. Ya. Saya pernah menyampaikan dalam khutbah Jumat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendefinisikan tentang takwa, ya, atau ciri orang yang bertakwa, cirinya orang yang bertakwa. Ya, yang pertama kata beliau adalah al-makhafatu bil jalil. Ciri orang bertakwa adalah dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada, jadi mudah yang memang bisa oleh siapapun, ya, oleh siapapun tuh bisa. Makanya Al-Quran itu walaqad yassarna, bukan sahal, bukan sahlun, tapi pakai kalimat yusrun. Jadi mudah yang memang bisa oleh siapapun gitu. Bahkan orang yang tidak beriman pun bisa gitu baca Quran, ya, bisa menghafal Al-Quran, ya. Nah, kata beliau, kata Ali bin Abi Thalib, al-makhafatu bil jalil, yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita takut kepada Allah, maka kita menjaga diri kita dari perbuatan dosa, menjaga keluarga kita dari perbuatan dosa, seterusnya. Yang kedua kata beliau, ya, setelah al-makhafatu bil jalil, al-amalu bit tanzil. Orang yang mengamalkan Al-Quran, ya. Nama lain dari Al-Quran adalah at-tanzil. Itu juga diambil dari Al-Quran. Wa innahu latanzilu min rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itulah turun dari Tuhanmu yang Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Tanzil, kenapa dinamakan tanzil? Karena turunnya secara berangsur. Ya, dari kata nazzala yunazzilu tanzilan. Nah, Al-Quran itu disebut tanzil karena turunnya secara berangsur, bertahap. Ya, beda dengan inzal. Inzal itu turun yang sekaligus. Nah, itu turun sekaligus sih dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izz. Bukan ke manusia, bukan ke Rasul, tapi ke para malaikat di situ. Tapi dari Baitul Izz ke Rasulullah nyicil, kan bertahap, 5 ayat, 5 ayat, 5 ayat, 10 ayat, nggak banyak. Ada itu janji setia kita dengan Allah. Ingat, kita itu ada ikrar setia setiap hari. Iya karena abudu wa iya karena nasta'in. Itu adalah ikrar setia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muahadah, dari kata ahada, perjanjian. Muahadah, saling berjanji, berarti saling ikrar. Nah, kita tahu ikrar kita kepada Allah adalah, ya, surat Al-Fatihah salah satunya. Dalam tahiyat biasa ada syahadatnya. Itu ikrar kita, itu janji setia, muahadah. Jadi cara kita untuk bertakwa, kita ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Ya, muraqabah. Orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Muraqabah. Gitu ya. Dan itu adalah buah dari ketakwaan, buah dari ibadah itu ketika kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu. Puncaknya disebut dengan al-ihsan, namanya dalam hadis itu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak bisa melihatnya, dan memang tidak akan pernah bisa saat untuk melihat Allah, fa innahu yaraka. Yakinlah bahwa Allah senantiasa melihatmu, mengawasi. Muraqabah. Ya. Lalu setelah itu apa? Mim yang ketiga, muhasabah. Ada evaluasi. Ya. Ya, maaf, mujahadah dulu, ada kesungguhan. Ya, baru yang keempat, muhasabah, ada evaluasi. Ya. Tidak mungkin orang bertakwa itu tanpa ada mujahadah, tanpa ada kesungguh-sungguhan. Karena setiap
sebenarnya setiap perbuatan itu di situ ada jiddiyah, ada kesungguh-sungguhan. Walaupun nanti kadar kesungguhannya beda-beda. Kadar kesungguhannya beda-beda. Tapi semuanya juga tidak akan tercapai kalau nggak ada kesungguhan. Coba aja. Ya, kita nggak akan bisa sampai ke tempat ini kalau memang kalau tidak ada kesungguhan. Tapi nanti kesungguh-sungguhan kita itu kadarnya pasti berbeda sesuai dengan ujiannya. Ya, ujian dari Allah kan sesuai dengan kadar keimanan kita juga. Iman sajengkalnya, ujiannya sajengkal. Ya. Iman 1 hasta, iman 1 kilometer, ya ujiannya 1 kilometer, sesuai gitu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tapi kalaupun di luar batas kemampuan kita, misalkan kita merasa itu, ada doa yang wala rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, jangan Engkau bebankan sesuatu yang kami mala taqata lana, yang kami enggak sanggup memikulnya. Gitu ya. Ya, itu yang dimaksud dengan doa kita kepada Allah. Ya, misalnya kita dari buruk menjadi baik, ya Allah pindahkan saya dari buruk ke baik, tapi dengan cara yang baik juga. Kan ada yang dipindahkan dari tidak enak kepada yang enak, tapi dengan cara yang tidak enak juga. Contoh, istri kita, ibu kita saat melahirkan, itu kan sebenarnya dipindahkan dari sakit kepada tidak sakit, tapi dengan cara sakit juga gitu. Ada yang melahirkan enak, nggak ada. Ya, operasi kan sakit itu beres aja sakit. Tapi memang bahagia dari sakit, dia mengandung 9 bulan, lalu kemudian lahir, memang setelah itu nggak sakit. Tapi dipindahkan oleh Allah dengan cara yang sakit, gitu, melalui cara yang sakit. Nah itu juga, makanya ya Allah pindahkan saya dari buruk ke baik, tapi dengan cara yang baik juga. Karena ada yang dipindahkan dari buruk ke baik, tapi caranya juga harus buruk juga, ataupun harus sakit. Ya. Maka adanya mujahadah, ada kesungguh-sungguhan. Orang yang bertakwa pasti dia akan bersungguh-sungguh. Ya, coba aja sholat tidak sungguh-sungguh, beda gitu. Ya, karena ada kesungguh-sungguhan, maka sholat kita juga akan berbeda nilainya. Dan keempat tadi muhasabah, ada evaluasi. Ya, sebuah keniscayaan. Ya, karena kita ini manusia yang lemah, atau hamba Allah yang lemah, makhluk yang lemah, pasti harus ada evaluasi. Jangankan kita, ya, dalam kehidupan sehari kita, perusahaan, kantor mau maju, ada evaluasi pasti. Ada yang evaluasinya harian, mingguan, bulanan, ada yang tahunan. Ya. Demikian juga dalam kehidupan kita pasti wajib. Kenapa? Karena tidak semua yang kita lakukan itu benar. Pasti ada yang salahnya. Ya. Dan kita di situ ada mengevaluasi. Yang kita evaluasi kita, bukan orang lain. Dan yang terakhir ada mu'aqabah. Ada keberanian untuk menghukum diri kita sendiri kalau kita lalai untuk bertakwa. Ya, seperti kisah yang terkenal ya, ketika Umar bin Khattab lalai mungkin melaksanakan sholat asar berjamaah karena ya syaghalatni dunia, kata beliau, dunia telah menyibukkan aku, yaitu sibuk dengan kebun kurmanya yang luas ya. Nah, itu kan karena zinatul hayah ya, itu kan perhiasan, memang zuyyina linnas. Salah satunya wal harf, yaitu sawah ladang. Ya, sekelas Umar, jangankan dulu ya, sekelas Umar saja bisa tarik, apalagi kita. Karena bisa memperturunkan hawa nafsu itu tidak harus dalam bab kekayaan saja ilmu. Ataupun orang yang punya kedudukan, enggak, petani aja bisa ditunggangi hawa nafsu. Paculnya itu, alat paculnya bisa ditunggangi hawa nafsu. Kemarau dari bahasa Arab, ajrun, ujroh, upah kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya dari bahasa Arab, ajrun, pahala gitu ya. Masuklah dalam bab kerjaan itu namanya ujroh atau rotib, di orang menggaji ya, mukafah, bayaran. Ya, pada dasarnya ya ada di dunia pun Allah dahulukan sebelum nanti yang di akhirat, yang memang tidak bisa kita bayangkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, sementara ini dulu yang bisa saya sampaikan karena hadisnya masih panjang.
Insya Allah kita lanjutkan nanti pembahasan di pertemuan yang akan datang. Masih hadis nomor ke-28 tentang perintah berpegang teguh kepada sunnah Nabi dan Khulafaur Rasyidin merupakan jalan keselamatan. Karena memang di akhir hadisnya ada kalimat seperti itu, ya, apa namanya, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu alaikum bin nawajis, ya. Jadi hendaklah kalian mengikuti, meneladani sunnahku, sunnah Nabi maksudnya, dan sunnah khulafaur rasyidin yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan apa petunjuk, gitu ya. Demikian sementara waktu, jazakumullah khairan katsiran. Nanti mungkin kita bisa kembangkan di tanya jawab, ya. Ya. Oke, terima kasih yang telah menonton video-video kami. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan komen ya. Dan tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa loncengnya dinyalakan. Oke, terima kasih. Enjoy.